Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proyek akhir dari Artificial Intelligence Mastery, yaitu program dari Kampus Merdeka dengan nama kelompok Jarvis, dan judul proyek akhir yaitu Emotion Text Classification Based on Instagram Comment. Lanjut. Sebelum itu perkenalkan anggota kami ada 5 orang, yaitu Andreas de Alvero, Ernita, dengan saya sendiri Ego Wisnu Saputro, lalu Imam Ghazali, dan selanjutnya Muhammad Miftah Syafikri. Dan dapat lihat di sebelahnya itu adalah peran-peran dan pembagian tugas dalam kami mengerjakan proyek akhir ini. Oke, lanjut ke latar belakang. Nah, seperti yang kayak kita tahu, era teknologi sekarang udah benar-benar kayak pesat lah gitu kan. Bahkan untuk orang komunikasi itu nggak harus secara tatap muka, nggak harus secara ketemu, benar-benar ketemu. Tapi di sini juga ada yang nama platform media sosial dunia maya yang tuh memungkinkan untuk kita tetap ngobrol, tetap bercengkrama dengan yang lain, tetap berinteraksi tanpa harus tatap muka gitu. Nah, dalam penggunaan dunia maya ini juga kan banyak tuh, misal ada konten-konten, dan kita juga kan mulai nih beropini atau gimana gitu. Nah, bisa dilihat di situ opini ataupun pendapat itu tuh dapat mengekspresikan perasaan setiap orang, baik itu marah, senang, terus sedih, rasa takut, atau enggak rasa cinta atau perhatian gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau fokus ke proyek akhir ini yaitu tentang lebih ke Instagram. Nah, terdapat 52% pengguna aktif media sosial di Indonesia yang menggunakan Instagram. Nah, dari itu kalau dihitung dari anak muda, karena mungkin yang pakai Instagram ini kebanyakan anak muda, itu cukup banyak banget. Nah, jadi kita harus kontrol juga tuh, kalau orang tuh komen atau udah kasih opini tuh, gimana sih kita tahu dia tuh lagi marah atau gimana gitu. Nah, gitu. Lanjut, untuk rumusan masalahnya, di sini ada 3. Yang pertama, mengapa emosional seseorang dalam mengekspresikan suatu ungkapan sering salah diartikan. Nah, lalu yang kedua, bagaimana cara mengetahui atau memprediksi emosional seseorang melalui komunikasi secara tidak langsung pada sebuah platform. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengetahui seseorang mengungkapkan perasaannya mengenai sesuatu gambar, video, dan perilaku seseorang melalui kata-kata. Nah, kalau dari segi metodologi dari kami pengerjaan PA ini dapat dilihat di sini. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari referensi dari beberapa jurnal. Lalu setelah mendapatkan referensi untuk judul proyek, kami mulai membuat AI Project Cycle dan mencoba mengumpulkan dataset. Dataset didapat dari GitHub. Setelah itu mencoba membuat model dengan Google Collaboration. Pada saat membuat model, terdapat beberapa proses yang kami lakukan. Yang pertama adalah text reprocessing. Pada bagian ini kami melakukan case folding, filtering, stop word, dan stemming. Itu bakal dijelasin di akhir lah. Lalu pada tahap kedua kami melakukan fitur extraction. Nah, metode yang kami gunakan adalah TF-IDF dan dilanjutkan dengan Ngram. Lalu pada tahap ketiga kami melakukan fitur selection. Pada tahap ini metode yang kami gunakan adalah Chi-square. Lalu tahap selanjutnya adalah modeling. Metode modeling yang kami gunakan adalah machine learning atau ML dengan algoritma Naive Bayes. Nah, lalu pada tahap terakhir yaitu evaluation dan validation. Nilai akurasi yang kami dapat adalah 65,5%, lalu presisinya 100%, dan recall di 54% dari dataset yang kami gunakan. Nah, lalu kalau dari hasil eksperimen, alhamdulillah selesai dan jadi juga. Dari awal mulai sampai akhir deployment, alhamdulillah selesai. Nah, dapat dilihat tampilan awal aplikasi untuk kita tahu komen seseorang tuh gini. Mungkin
agak ribet, tapi ini bisa menjadi salah satu patokan kita juga. Nah, lanjut. Di sini nih cara penggunaannya dengan memasukkan komentar dari Instagram atau salin langsung dari Instagram, lalu masukkan di kolom yang tersedia. Jika sudah, tinggal tekan tombol submit. Kayak tombol hijau tuh, nah itu tombol submit. Nah, pada percobaan ini komentar pertama yang dimasukkan adalah, wah keren banget, dan hasilnya ketika disubmit adalah sebagai berikut. Nah, ini kan, wah keren banget, tuh kan benar-benar menunjukkan bahwa ekspresi orang yang beropini itu sedang senang artinya. Nah, lanjut untuk kesimpulan dari yang telah kami kerjakan, adapun kelebihan dari aplikasi kami adalah mudah digunakan, lalu tidak memerlukan komputasi yang tinggi. Lalu kekurangan dari aplikasi kami adalah karena tingkat akurasinya yang hanya di angka 66%, maka terdapat ada prediksi yang salah. Kadang ada salah juga, karena kan masih dalam tahap pengembangan gitu. Lalu kurangnya tombol back pada bagian sub page dikarenakan keterbatasan waktu. Untuk rencana pengembangan yang ingin diwujudkan dalam proyek ini, kami ingin membuat hasil prediksinya bukan hanya satu emosi yang ditampilkan, namun dengan presentasi setiap emosi yang ada. Contohnya, jika kalimat yang ingin diprediksi sebagai berikut, kesel juga lihat anak-anak yang nggak bisa tidur, tapi lihat tingkah mereka yang polos jadi senang juga. Maka hasil prediksinya akan seperti berikut, marah 50%, senang 50%, lalu untuk tampilan UI-nya kami ingin membuat yang lebih menarik dan juga kompleks, sehingga enak dipandang dan menarik minat pengguna, dan juga menambahkan tombol back pada bagian subpage agar aplikasi kami lebih efisien dan lebih terstruktur serta rapi gitu. Nah, untuk peran dalam pengerjaan PA, di sini kalau dari di awal tadi udah perkenalan tuh kan ada job desk masing-masing tuh. Nah, di sini saya dibantu oleh Imam Ghazali, ya sama-sama belajar dan sama-sama untuk bikin proyek bareng lah. Nah, terus yang pertama data acquisition, yang biasa juga disebut akuisisi data. Di sini ini kayak lebih ke pengumpulan data set untuk nanti diolah kembali sebelum jadi yang kayak tadi, bisa ngeluarin ekspresi setelah kita masukin kalimat-kalimat dari Instagramnya gitu. Ini lebih ke dataset mentah gitu yang memang belum dirapihin atau masih banyak filternya gitulah bahasanya. Nah, lalu yang kedua cache folding. Proses folding ini proses perubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Jadi semua teks yang mengandung huruf kapital akan diubah menjadi huruf kecil. Tujuan dari cache folding ini adalah agar kata-kata yang sama tidak terdeteksi berbeda hanya karena perbedaan terdapat huruf kapital. Nah, kan kalau masalah sensitivitas penulisan kan memang agak harus wanti-wanti gitu. Nah, supaya program yang dijalanin dan sintaksnya itu berhasil. Mungkin codingannya kayak gini, yang tadi juga sama. Nah, lalu ada filtering dan stop word. Di filtering dan stop word nih, tahap menghapus kata-kata berinformasi rendah. Karakteristik utama pemilihan stop word adalah kata yang punya frekuensi kemunculan yang tinggi, misalnya kata penghubung seperti dan atau tapi. Nah, kan kalau kata-kata gitu nggak terlalu penting, sekedar penghubung dari setiap kata-kata pentingnya. Jadi paling nggak lebih ringan memori juga untuk komputasi datanya. Nah, lanjut untuk yang terakhir. Lalu stemming, tahap menghilangkan prefix dan suffix menjadi kata kebentuk dasar dengan menggunakan library sastrawi seperti mendengarkan, lalu berubah jadi kata dengarkan, lalu diubah lagi menjadi didengarkan, lalu terakhir setelah tahap yang paling akhir menjadi kata aslinya yaitu dengar. Nah, codingannya seperti di bawah ini. Nah, mungkin kita akan coba-coba dikit ya hasil dari proyek akhirnya. Kita bakal, nah ini apa? Bentar, gimana sih kamu?
nggak bisa. Submit. Nah, marah. Artinya kan kayak tadi kan gimana sih kamu gitu aja nggak bisa. Jadi lebih ke kita udah percaya tapi malah orangnya menyanyiakan gitu. Jadi kayak timbul rasa marah di hati ya, walaupun nggak terlalu ditunjukin juga, tapi terindikasi marah gitu. Jadi ya masuklah untuk itu. Mungkin ada beberapa yang mungkin miss dalam pengertian, tapi masih tetap bisa digunakan untuk beberapa hal yang memang perlu dideteksi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu jalan kita menuju jalan yang lebih baik lagi. Dan semoga masa depan menjadi cerah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.